Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, bertemu kembali pada pertemuan ini, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kita pada pertemuan ini, yaitu tentang penyembelihan. Nah, sebelum kita masuki atau mempelajari materi tentang penyembelihan ini, alangkah baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita memasuki materi ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Nah, dari materi penyembelihan ini kita nantinya dapat mengerti apa sih pengertian dari penyembelihan tersebut, kemudian apa dasar hukum dari penyembelihan tersebut, dan rukun-rukunnya apa saja, kemudian syarat dari penyembelihan, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan itu apa saja. Dan yang terakhir yaitu hal-hal yang disunahkan dalam penyembelihan itu apa saja. Nah, dari materi yang akan kita bahas ini akan kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu apa itu penyembelihan. Nah, sembelih atau penyembelihan dalam bahasa Arab disebut az-zakah, yang berarti baik dan suci. Sedangkan secara istilah adalah memutuskan jalan makan dan minum, pernafasan, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lainnya yang tajam yang sesuai dengan syarak. Itulah pengertian dari penyembelihan. Jadi intinya penyembelihan itu adalah secara istilah yaitu memutuskan jalan makan dan minum suatu hewan dan pernafasan, dan memutuskan urat nadi pada leher binatang yang disembelih. Nah, sembelih ini menggunakan pisau, pedang, atau alat yang tajam yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya dasar hukumnya apa? Dasar hukum dari penyembelihan tersebut. Nah, di sini kita lihat dasar hukumnya yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 3, yang mana yang artinya adalah diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik dan yang terpukul, yang terjatuh, yang tertanduk, dan yang tertekam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan yang disembelih untuk berhala. Nah, pada intinya dari dasar hukum atau dalil tersebut kita tidak boleh memakan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Nah, maka selain apabila kita menyembelih tanpa nama Allah, maka haram bagi kita untuk memakan daging tersebut. Nah, inilah dasar hukum yang dijadikan dasar atau landasan hukum sebagai materi yang kita pelajari saat ini, yaitu penyembelihan. Kemudian yang selanjutnya adalah rukun. Nah, rukun penyembelihan atau rukun menyembelih yaitu yang pertama orang yang menyembelih. Nah, tentu ada orang yang menyembelih tersebut. Kemudian yang kedua, hewan yang disembelih itu ada. Kemudian yang ketiga yaitu niat menyembelih. Nah, tentu ada niatnya. Nah, kalau tidak ada niat maka hewan tersebut haram bagi kita untuk kita makan. Nah, kemudian
rukun selanjutnya yaitu alat untuk menyembelih. Nah, alat untuk untuk menyembelih hewan ini tentu harus alat yang tajam, nah, supaya bisa memutuskan urat nadi atau leher binatang yang akan disembelih tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya syarat-syarat penyembelihan. Yang pertama adalah syarat orang yang menyembelih, nah, yaitu orang muslim, ya, kemudian berakal sehat dan mumayyiz. Nah, ini syarat orang yang menyembelihnya. Orang tersebut harus orang muslim, kemudian harus berakal. Jadi kalau orang gila tidak boleh menyembelih hewan kurban. Dan kemudian yang terakhir itu adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu adalah orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kemudian kemudian dari binatang yang disembelih yaitu binatang yang masih dalam keadaan hidup dan binatang yang halal. Nah, tentu kalau binatang yang sudah mati tidak bisa kita jadikan sebagai hewan kurban. Nah, kemudian tentu hewan yang halal yang boleh kita jadikan hewan sembelihan. Kemudian selanjutnya itu niat penyembelihan dan alat penyembelihan. Sama seperti tadi, harus ada niat penyembelihan hewan kurban. Dan harus ada alat penyembelihan itu. Dan alat ini haruslah alat yang tajam supaya bisa memutuskan urat nadi. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan. Hal yang pertama yaitu berbuat baik terhadap binatang. Nah, kemudian hal yang kedua, hewan yang masuk kategori makzur alaih. Nah, kemudian yang ketiga, membaringkan hewan di sisi kiri tubuhnya. Jadi direbahkan hewan tersebut ke sebelah kiri atau ke sisi kiri hewan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih. Yang pertama adalah binatang diarahkan ke kiblat. Nah, jadi leher binatang tersebut menghadap ke kiblat. Kemudian yang kedua, menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi kadar sakitnya. Supaya langsung terputus urat nadi tersebut. Jadi kalau lama terputusnya dia akan merasakan sakitnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah membaca basmalah. Dan yang keempat, mempercepat proses penyembelihan. Yang kelima, menyembelih pada bagian pangkal leher hewan. Kemudian yang keenam adalah membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Inilah ada 6 hal yang disunahkan dalam menyembelih hewan kurban. Nah, itu. Dan kemudian yang selanjutnya adalah hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih. Itu ada 4. Yang pertama adalah menyembelih dengan alat yang tumpul. Nah, ini hal-hal yang dimakruhkan. Kemudian yang kedua adalah memukul ataupun menendang binatang waktu akan menyembelihnya. Nah, ini tidak dibolehkan atau dimakruhkan. Kemudian yang ketiga adalah menyembelih hingga lehernya terputus. Nah, jadi tidak sampai terputus leher itu, hanya urat nadinya saja yang terputus. Nah, kemudian yang keempat adalah menguliti sebelum binatang itu benar-benar mati. Nah, jadi tunggulah binatang itu benar-benar sudah mati, sudah tidak bergerak, maka barulah kita lakukan pengulitan. Nah, ini hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih. Kemudian, itulah beberapa hal yang kita pelajari dari materi penyembelihan. Nah, maka dari itu diharapkan bagi kita semua untuk bisa memahami dari apa yang telah kita pelajari pada kali ini.
Mungkin hanya sekian yang dapat kita pelajari hari ini. Kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.